Documentary Kambil di JPI Papua Barat dan Maluku bersama KPI Pratama Jaya. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebelum memulai ibadah, mari kita memasuki saat teduh terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita mengingat berkat Tuhan dalam hidup kita ungkapkan rasa syukur untuk Tuhan dengan mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Pencipta langit dan bumi, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang memberikan kepada kami pada siang hari ini. Terima kasih Kau masih berikan kami semangat pada siang hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami Pratama Jaya Rural untuk mengikuti ibadah milik kami pada siang hari ini. Tuhan kiranya memberkatilah ibadah kami pada siang hari ini akan dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Berkatlah pembawa firman yang akan memberikan firman pada siang hari ini, kiranya memberikanlah berkatlah firman itu akan dapat berkah bagi kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang tunggal, Tuhan kita akan berucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk pujian bersama, mari kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Saya akan bagi berdiri.
hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Mazmur pujian hari ini diambil dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 dengan diberi judul Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih untuk Mazmur pujiannya. Sekarang kita masuki persembahan dan pujian. Dari kami Pratama Jayapura. Yesus dombe-dombe damai, tak pernah falai. Yesus dombe-dombe damai, tak pernah falai. Alai yang tu Yesus, anilo damai. Alai yang tu Yesus, anilo damai. Anilo damai, tak pernah falai. Anilo damai.
kasih atas persembahan pujiannya. Sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum yang akan dibawakan oleh pendeta Yosweku, sebelum menerima firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kami. Setiap kami yang ditempatkan di tempat ini untuk berkarya dan bekerja, tidak terlepas dari rancangan Allah atas hidup kami masing-masing. Allah memilih, menempatkan, lalu Allah berkarya melalui hidup kami. Allah bekerja sampai detik ini. Allah masih berkarya dan bekerja, terus melanjutkan karya-karya dalam hidup kami di tempat ini, terus melanjutkan pekerjaan-Mu dalam hidup kami di tempat ini. Setia-Mu tidak akan pernah berubah. Setia-Mu tidak akan pernah berakhir. Setia-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Setia-Mu tidak akan pernah beralih. Kau jadikan kami jadi biji mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Amin. Kita buka Alkitab kita Matius pasal 24. Saya dikasih tema berjaga-jagalah senantiasa. Siang ini khotbah saya dengan tema berjaga-jagalah senantiasa. Kita buka Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius 24 ayat 37 dengan berikut nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan baca dan semua akan ikuti. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sama-sama ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di kondisi sudah hari-hari terakhir, kita diminta oleh Tuhan melalui firman-Nya berjaga, dijaga senantiasa. Artinya waspada itu penting. Bang Nabi bilang bagaimana? Waspadalah. Itu artinya sikap berjaga, jaga. Nah, pencuri datang kan dia punya kesempatan tuh. Bang Nabi bilang ada kesempatan baru dia masuk rampok. Waktu kita lengah. Poin ini dikatakan begini, dia menyamakan kehidupan orang yang hidup di zaman Nuh. Orang mau kawin-mawin, mau pesta pora, mau tidak mau ibadah, mau dengar firman, acuh tak acuh, masa bodoh. Ketika itu orang mau bekerja, mau hasilkan uang, senang-senang, terserah dia. Semau gue. Tuhan mau atur saya untuk apa? Di zaman Nuh seperti itu. Orang mau hidup, mau takut Tuhan atau tidak. Orang silakan cari uang, bangun kekayaan, bangun aset, tapi lupa diri dan lupa Tuhan. Hidup tidak mau tahu dengan Tuhan. Di zaman itu, makanya disamakan bahwa berjaga-jaga, sikap berjaga-jaga waktu kedatangan Tuhan itu, kehidupan hampir mirip sama dengan zaman hidup Nuh. Waktu Nuh mulai membangun bahtera di gunung, semua orang bilang begini, Nuh gila, kapan air bah itu datang? Nuh lagi sinting, Nuh lagi kehilangan akal sehat. Kenapa dia bangun bahtera di atas gunung? Lalu siapa yang pikul bahtera itu turun? Hari ini banyak orang yang ikut Tuhan, orang lagi bilang lagi gila dia. Tapi jangan kaget, waktu Tuhan datang itu orang semua tidak tahu, seperti pencuri. Amin. Kita tetap setia berjaga-jaga. Kasih tahu kiri kananmu, tetap berjaga-jaga. Dengan cara apa? Ibadah. Waktu ibadah baru kita dengar firman. Firman itu ada nasihat, ada peringatan, ada teguran, ada penghiburan. Nuh waktu siapkan bahtera, berapa orang yang masuk dalam bahtera? 8. Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan mantunya. Dengan keadaan di zaman itu kan Allah menyesal. Kisah tentang Nuh, Kejadian 5, 6, dan 7. Allah menyesal. Aku menciptakan manusia, aku akan hapus mereka dari muka bumi. Kenapa? Karena dosa, karena kejahatan. Di zamannya dia bilang, Nuh, saya telah menyesal, siapkan bahtera. Dalam waktu dekat saya akan turunkan musibah. Waktu banjir bandang datang disertai, semua orang tahu? Tidak tahu. Tapi waktu saya dalam pelayanan dengan para pendoa kami dalam KKR, dalam penginjilan, mereka udah tahu Bapak banjir bandang akan datang. Waktu mulai malam minggu itu air mulai turun, saya suruh ada pemuda di gereja yang main keyboard, pergi orang gereja ya, udah minyak berapa di gereja lalu batasi. Nanti video call, nanti Bapak suruh batasi gereja. Waktu air turun, banjir turun, udah tahu. Semua suruh sistem kan, tidak tinggi panggung di gereja. Air dibatasi, lewat rumah-rumah dekat gereja semua tertimbun lumpur sampai batas ini gereja aman.
Pagi-pagi waktu saya bilang jemaat semua ibadah, minggu pagi ibadah, orang datang dalam lumpur-lumpur ibadah. Semua berdiri. Mereka bilang, loh, rumah di kiri kanan semua lumpur sampai di sini. Gereja kenapa? Aman, saya bilang, ada tabut Tuhan di tempat ini. Tempat yang orang sering nyembah Tuhan, ada hadirat Allah. Tidak mungkin Tuhan mau hancurkan. Sodom dan Gomora mau dihancur, mau ditunggang balikan. Abraham dia harus jadi berdoa syafaat dan tawar-menawar dengan Tuhan hari itu. Karena Abraham tahu keponakannya Lot ada di sana. Abraham bilang begini sama Tuhan. Sebenarnya Abraham tahu dan Tuhan pun tahu. Orang di Sodom dan Gomora yang mau dihancurkan, mau ditunggang balikan, api dan belerang itu hari itu harus turun. Tuhan tahu karena dia maha tahu. Abraham tahu. Hanya Lot, istri dan kedua anaknya. 4 orang saja yang hidup di situ. Yang orang benar. Dalam kategori orang benar. Abraham mulai berdoa tawar Tuhan. Seandainya kalau 50 orang ada di tempat itu, masakan Tuhan mau hancurkan orang benar dengan orang fasik sama-sama? Allah mulai bilang sama Abraham, coba kau hitung. Kalau 50 orang, saya tidak akan binasakan, tidak akan tunggang balikan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham turunkan standarnya. Kalau 45, ini tawar-menawar antara Allah dan Abraham. Abraham berdiri jadi pembela buat keponakannya. Berdoa syafaat kan tujuannya untuk itu. Kalau hari ini ada yang dipanggil berdoa untuk gereja, berdoa untuk gereja, itu tugasmu. Saya waktu itu berdoa ke saudara, nanti banjir bandang akan turun. Terserah Tuhan mau kerjakan apa, terserah. Karena di Alkitab kalau orang sudah lupa Tuhan harus datangkan teguran. Alam ini Tuhan akan berbicara lewat alam. Makanya di GAD kalau sering nyanyikan tentang teguran Tuhan melalui Allah. Abraham bertanya, kalau 40 orang, Tuhan bilang itu, kalau 40 orang, saya tidak akan turunkan api dan belerang. Abraham turunkan standarnya. Terakhir dia bilang, kalau 10 orang, tidak sampai 10 kan? Hanya 4 orang. Lalu Tuhan utus malaikatnya. 2 orang pergi. Bawa Abraham, bawa Lot, istri dan kedua anaknya. Lari ke gunung. Malaikat harus diutus Tuhan. Apapun yang terjadi, hidupmu pasti terpelihara oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada bilangan orang benar. Makanya siaga 1 itu penting. Berjaga-jagalah senantiasa. Kalau RI 1 mau datang ke sini, lihat orang semua berjaga. Yang jaga-jaga siapa? Pasukan. Orang benar pasti terpelihara oleh Tuhan. Yang jaga siapa? Malaikat dari surga. Amin. Saya sering melihat dalam pelayanan malaikat mengerjakan hal-hal kita mau. Suatu ketika saya melayani orang yang diikat roh jahat. Dia ini pernah bunuh orang, dia polisi. Lalu mengalami gangguan jiwa. Lalu dibawa untuk saya doakan. Waktu saya begitu datang di halaman rumah itu, rohnya udah kepanasan. Lalu dia berdiri di atas meja. Lalu dia mulai tantang saya, lompat-lompat sampai kepalanya mau kena ini plafon. Ya namanya orang jahat. Saya berdiri di pintu lalu perhatikan sama Tuhan, saya butuh hikmat. Apa yang saya harus buat? Lalu Tuhan bilang begini, perintahkan malaikat ikat kaki tangannya. Saya langsung bilang begini, dalam nama Yesus kau dengar ya, malaikat ikat kaki dan tangannya. Tangannya yang dia merontak-rontak mau lawan saya, langsung dibawa begini. Kakinya langsung jatuh dari atas meja. Saya perintahkan pelayanan roh, pelayanan malaikat ikat dia, langsung jatuh. Duduk. Dia dengar saya, duduk. Ini roh apa? Lalu dia cerita, duduk. Biar saya keluar. Tuhan hebat kan? Tuhan hebat kan? Tuhan kita hebat.
Amin. Coba kita lihat ayat-ayat tadi, Matius 24 tadi. Kenapa? Oh, aset. Saya kira multimedia. Tidak usah. Oh, multimedia. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Banyak orang masa bodoh, acuh tak acuh. Banyak orang hari ini mau ikut Tuhan, mau ibadah, mau tidak. Sedih sekali suatu ketika 5 atau 6 tahun, tidak 7 tahun yang lalu saya datang khotbah di kantor gubernur di BPKAD, di keuangan dan aset itu. Saya datang khotbah, lalu ada jemaat yang bisik saya seperti ini. Di sini kalau orang mau ibadah harus dikasih transfer 200.000 buat mereka mau hadir ibadah. Lalu orang mau datang ibadah saja harus dibayar. Kepala BPKAD-nya ketika itu Pak Benyamin Ariso yang sekarang Bupati Kepulauan Yapen atau Serui. Oh ya, ini orang Kristen yang hidup ibadah hanya rupiah. Itu sikap dan roh mamon. Akhirnya orang berpikir, saya datang minggu ke gereja, waktu saya 2 jam terbuang, saya dibayar atau tidak? Oke, kalau begitu, waktu sudah koma di ICU, udah bilang rupiah sembuhkan, jangan mencari Tuhan. Sedih orang kalau sudah acuh-acuh, nanti sudah oksigen sudah melekat, semua alat alat perekam jantung semua melekat pada tubuhnya, lalu panggil Yesus. Kalau diberi kesempatan hidup, masih mau memperbaiki? Kalau tidak, saya ketemu orang di ICU, kalau dia masih berkata-kata, atau orang sering telepon saya, Bapak ini sudah di ICU, nah ini dia terima Yesus. Kalau dia mati langsung Firdaus. Kalau sudah tidak berkata-kata, apa yang kita mau buat? Kita hanya datang berdoa, Tuhan, terserah Tuhan mau ambil dia silakan, dia mau hidup juga silakan. Iya kan? Orang acuh-acuh dengan Tuhan, kita mau sibuk dengan dia. Yesus itu sibuk dengan 99 domba yang belum selamat. Satu yang sudah 99 dia tidak sibuk, satu yang hilang dia butuh itu. Masih banyak orang bilangan yang butuh Tuhan, masih dengar firman, lalu itu yang dibutuhkan. Masih ada anugerah dan pengampunan, tapi kalau orang sudah acuh-acuh, lalu datang di ICU, lalu saya butuh Tuhan. Siapa yang tergantung Tuhan? Dia mau sembuhkan. Hidup rohanimu seperti apa selama ini? Oh, saya tidak pernah ibadah. Mabuk, kuat sekali. Masuk bar. Oh iya, terserah Tuhan. Dia mau sembuhkan, terserah dia. Suka-sukanya Tuhan. Tadi keadaan Nuh saja Tuhan menyesal, dia titipkan rohnya pada manusia. Dia bilang, aku menyesal. Aku ciptakan manusia. Aku akan hapus mereka. Kenapa? Orang tidak berjaga-jaga. Mawas diri, waspada melalui firman. Firman itu ukuran bagi semua orang. Semua keadaan terjadi kita lihat, oh firman sudah bilang berjaga-jaga. Lembu merah kan sudah ditemukan oleh orang Israel. Lembu merah ini akan dipersembahkan di pembangunan bait Allah ketiga. Kalau itu sudah dibangun, kan Israel sedang siap-siap. Kalau itu sudah dibangun, kedatangan Tuhan. Kalau lembu merah sudah siap, semua peralatan sudah mau dibangun, sudah siap. Kalau bait Allah ketiga sudah dibangun, sudah Yesus sudah tidak lama akan datang. Kita di zaman terakhir hari-hari yang harus kita berdoa. Tuhan izinkan saya waktu Engkau datang, saya melihat kemuliaan Engkau datang di awan-awan. Itu yang kita harus berdoa. Agar waktu Tuhan datang,
Kita lihat sendiri, Tuhan datang di awan-awan. Nah, berjaga-jaga tujuannya itu. Coba kita lihat Kejadian pasal 7. Berikutnya ayat lalu berfirman Tuhan kepada Nuh. Sudah dapat semua? Kejadian pasal 7. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumah, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sama ini. Kulihat benar. Artinya orang yang berjaga-jaga, waspada. Artinya firman itu jadi standar, firman itu jadi ukuran dalam hidupnya. Firman itu yang membenarkan dia. Makanya dibilang engkau yang kulihat benar. Engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ayat 3. Juga dari burung-burung di udara. Jadi Tuhan bukan hanya mau pelihara manusia saja, tapi hewan pun Tuhan suruh. Oh, pilih lalu hari yang waktu hujan itu, badai itu, banjir itu datang, hewan pun juga akan masuk dalam bahtera. Kenapa? Tuhan menciptakan hewan, binatang semua. Tuhan tidak mau musnahkan. Tuhan juga pikir kehidupan mereka. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Keturunannya siapa? Keturunan itu, hewan-hewan itu, burung-burung, semua ternak. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Hujan itu 40 hari 40 malam, 1 bulan 10 hari. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Tuhan hapus segala yang kujadikan itu. Siapa? Manusia yang hidup dalam dosa. Aju tak aju dengan Tuhan. Banyak orang hari Minggu tidur, tidak gereja. Di sini tidak ada, di sana sini ada. Yang setuju katakan amin. Dan aku akan hapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat 4, ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram, yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Jadi 7 hari mereka sudah masuk di dalam. Bahtera posisinya ada di mana? Ada di bumi. 7 hari sebelum hujan turun, Nuh disuruh Tuhan semua masuk. Bukan hari itu hujan turun dulu baru disuruh cepat. Nggak ada. Allah itu sang arsitek. Tuhan tahu kalau bencana atau terjadi di kota ini. Tuhan tahu cara melindungi saudara dan saya. Amin. Waktu banjir bandang di Sentani terjadi, ada dia majelis, sekarang ketua KPU, Efra Jeritunya. Mereka terapung dengan mobil Avanza 1 keluarga. Samping 751 itu jalan sosial naik, dia pulang ke rumahnya. Banjir turun itu dari Sikulon itu di jalan raya itu. Ada hotel Grand Papua itu. 30 meter dari Grand Papua itu ada gereja Kidi yang megah sekali dibangun. Dia antara situ dia hanyut. Dia pikir, Papa, kalau saya buka kaca air masuk dan kami mati 1 keluarga. Dia hanya berdoa, Tuhan tolong saya. Hanya sampai depan Bank Mandiri, ada pangkas rambut Bank Mandiri depan jalan sosial depan 751 itu. Di situ dia rasa ban sudah kena aspal. Dia langsung suruh istri anaknya semua keluar, selamatkan dia. Mobil hancur di situ karena batu-batu besar kayu. Dia, istri, dan ketiga anaknya selamat.
gereja tempat kami ibadah itu, saya suruh anak muda tadi pegang minyak urapan itu, dia suruh video call ya, keluar batas aspal itu, jalan itu, urapi semua batasnya. Kalau saya berdoa, Tuhan, batas yang dia orang dengan minyak urapan itu, air tidak akan masuk, air akan lewat. Sudah tahu, tidak ada air pun masuk di halaman gereja, lumpur becek pun tidak masuk. Kenapa? Hidupmu dan hidupku itu punya nilai. Tuhan pelihara, Tuhan bertanggung jawab. Perlu berjaga. Berjaga-jaga lewat apa? Lewat doa. Ya, waktu Yesus waktu di Taman Getsemani, Yesus merasa bahwa ini hari terakhir. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem. Dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, lalu dia akan dibunuh lalu disalibkan. Yesus hari-hari terakhir, dia bawa siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka naik ke gunung, ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus tinggalkan mereka. Yesus maju ke depan. Yesus berdoa. Alkitab bilang begini, waktu Yesus berdoa penuh ketakutan. Kenapa? Dia juga manusia. Sasaran penyelamatannya adalah manusia. Makanya dia berinkarnasi jadi manusia. Agar semua pergumulan, semua sakit penyakit yang kita alami, Yesus pernah alami. Tujuannya itu. Kalau tanya agama lain punya Tuhan, tidak pernah datang mendekati manusia. Yesaya 34 ayat 16 bilang begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Inisiatif penyelamatan itu inisiatif Allah. Dia datang menghampiri manusia. Allah yang datang mencari kita. Kalau agama lain, mereka yang cari Allah. Siang malam teriak-teriak. Kita tidak perlu pakai toga, tidak perlu. Waktu masuk di kamar doamu, kau akan berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Inisiatif Allah sendiri untuk datang menemui engkau dan saya. Itu Allah yang hebat. Amin. Rancangan keselamatan itu Allah yang pikirkan. Waktu taman ini dihancurkan, Kejadian pasal 3. Allah tidak kehabisan akal. Allah tidak kehabisan cara. Allah pikir harus saya selamatkan umatku. Masa saya ciptakan umatku hanya binasa di neraka? Lalu Allah pikirkan harus Yesus diutus. Nah, waktu Yesus maju beberapa meter, beberapa jaraknya, lalu dia tersungkur di Taman Getsemani, lalu dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Ini sikap berjaga, jaga. Tapi biarlah kehendakmu lah yang jadi, jangan kehendak. Waktu Yesus balik, lihat kok murid-murid ini lagi tidur. Lalu dia bilang, tidak sanggupkah kamu 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Itu Yesus menegur mereka. Tidak sanggupkah kamu 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Waktu saya berdoa di sana, masa kamu tidur? 1 jam saja. Lalu Yesus bilang, roh itu penurut, tapi daginglah lemah. Itu di kalimat-kalimat itu. Kamu tidur, daging membuat kamu lemah lalu tertidur. Tapi kalau roh kamu kuat, kamu akan jadi penurut dan lalu berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? Nah, berjaga-jaga itu doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang berikutnya, kenapa kita harus disuruh berjaga-jaga senantiasa? Agar kita tidak jadi makanan empuknya iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba baca salah satu orang dengan suara yang keras. Nah, dia yang tadi MC baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Berdiri lalu dengan suara yang keras. 1 Petrus 5 ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, terima kasih. Iblis setiap hari bekerja mengelilingi bumi, cari orang yang siap jadi mangsa. Caranya seperti apa? Dia taruh sakit penyakit. Dia lagi keliling-keliling. Oh, dia lihat siapa yang dijadikan tempat sampahnya dia. Oh, dia tidak ibadah, tidak cari Tuhan. Rohnya lagi kosong, jiwanya lagi kosong. Saya titip sakit kanker. Tubuh manusia itu jadi tempat sampahnya iblis. Saya siksa dia. Kenapa? Kalau tubuh kita yang Alkitab katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu ada bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Kalau kita tidak pernah menjadikan tubuh kita sebagai rumah Tuhan, hati-hati. Orang lagi gereja kau tidur, orang lagi minggu lagi nyembah Tuhan kau tidur. Saya berharap di sini tidak ada. Suatu saat setan akan jadikan kau jadi mangsa. Tubuh ini tidak ada nilainya kalau kita tidak cari Tuhan. Hanya jadi tempat sampahnya setan. Karena apa? Kita katakan tubuh manusia itu bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 19. Bait Allah itu apa? Rumah Tuhan. Hari Minggu kita datang di bait Allah, kita lakukan apa? Pujian, firman, doa. Kalau kita lakukan itu di gereja, tidak pernah kita perlakukan itu sama ke dalam tubuh kita. Tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada doa, tidak pernah ada firman dalam tubuh kita. Hati-hati. Berjaga-jaga dan waspada lewat doa, pujian, firman. Ibadah waktu kita datang kan dilakukan 3 hal ini. Tapi 3 hal ini kita tidak pernah memperlakukan kepada diri kita dalam mesbah pribadi kita, dalam doa pribadi kita. Kita sedang tidak berjaga-jaga dan tidak waspada. Kita sedang menganggap hidup kita ini jadi Tuhan. Saya sering berkata kepada jemaat, kalau engkau tidak menyembah Tuhan, engkau tidak bergereja, engkau menjadikan dirimu jadi dewa dan Tuhan. Engkau tidak butuh Tuhan lagi. Tapi orang kalau butuh Tuhan, dia merasa dia manusia lemah daging yang diciptakan dari debu dan tanah. Dia butuh Tuhan yang menjadikan dia. Makanya setiap minggu 6 hari lamanya kita bekerja. Hari ke-7 kita bilang, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari itu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak datang bergereja, saya sering mengingatkan jemaat, kalau engkau sudah tidak bergereja lagi, engkau tidak sudah cari Tuhan komsel lagi, engkau tidak datang doa puasa lagi, engkau sedang menjadikan hidupmu jadi dewa dan Tuhan. Engkau tidak butuh Tuhan. Ini namanya orang sombong. Orang sudah tidak cari Tuhan, dia merasa, oh mampu kok, saya punya gaji kok, punya duit kok, saya punya jabatan. Suatu saat Tuhan singkirkan semua, habis, tidak punya apa-apa. Sebab kita bilang begini, Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan yang menurunkan raja. Tuhan yang mengangkat seseorang dalam posisi jabatan itu, Tuhan juga suatu saat berkuasa menurunkan. Kalau kita sudah melupakan dia. Israel yang bangsa pilihan saja berontak saja sama Tuhan, Tuhan izinkan ke pembuanganku, yang langsung ketemu Tuhan, nabinya langsung bicara sama Tuhan. Apalagi kita yang acuh tak acuh dan masa bodoh dan tidak mau berjaga-jaga. Jadi poin pertama dari berjaga-jaga itu, tujuannya agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena Yesus datang kepada murid-muridnya, kenapa kamu tidur? Tidak sanggupkah kamu 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kalimat selanjutnya dibilang begini, roh itu memang penurut, tapi daginglah lemah. Yang kedua, agar kita tidak jadi mangsanya iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, dia apa? Mengaum-ngaum, mengelilingi, sama seperti singa, siap menerkam, mencari orang yang siap diterkam.
singa itu. Padahal singa itu sudah ompong. Tapi orang ketemu situ nih, setan. Padahal kan lucuti dia saja dengan atribut yang Alkitab bilang. Engkau kan sudah dilucuti, engkau kan sudah dijadikan tontonan umum, engkau ada di bawah telapak kaki saya. Saya ajar jemaat, kalau waktu hadapi setan, orang yang terikat kerasukan lalu kau merasa itu lawan, dia bukan lawan, dia orang yang sudah ditaklukkan oleh Yesus melalui kematian di kayu salib. Makanya saya ajak jemaat, waktu berhadapan dengan setan, bilang begini, kau kan sudah dijadikan tontonan umum, kau sudah dilucuti. Alkitab juga bilang kau ada di bawah telapak kaki saya. Nah, waktu kau memandang dia seperti itu, kau tidak takut. Kenapa? Allah berkata begini, kau tinggal tenang, aku yang berperang. Allah itu panglima perang. Kalau hidupmu tetap waspada dan berjaga, jaga. Ini tidur-tiduran, lalu setan, mari sini kita berdoa. 7 anak skewa saja datang, mereka pikir, oh bapak kami imam melayani di bait Allah, jadi oh kami datang. Setan dia bilang sama 7 anak skewa begini, saya kenal Yesus, saya tahu Paulus, kau siapa? Tapi orang yang berjaga-jaga, suka berdoa, suka baca firman, suka puasa, setan tahu. Karena setan akan bermanifestasi. Saya takut waktu berdoa itu datang, waktu hamba Tuhan itu datang. Setan akan bicara sama orang yang keras. Saya takut. Ada hadirat Allah. Ya, karena setan tahu siapa yang suka berdoa. Kenapa kita harus disuruh untuk berjaga-jaga dan waspada? Yang ketiga, karena hari kedatangan anak manusia tidak ada satupun yang tahu. Amin. Tadi kan Alkitab bilang, kalau tuan rumah dia tahu pencuri kapan datang, jam berapa datang, dia pasti waspada dan berjaga-jaga. Tapi kalau dia tidak tahu, sama seperti itu. Yesus waktu datang, para malaikat bilang begini, jadwal kedatangannya saja kami tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi Alkitab selalu ada di tangan kita. Kalau kita lihat tanda-tanda alam sudah mulai berubah, kita tahu standarnya adalah Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan dalam Alkitab. Amin. Ya. Alkitab adalah benar-benar firman Allah. Kalau hari ini kau tidak percaya Alkitab, kau tidak pernah membacanya, kau tidak pernah merenungkannya, berarti kau sungguh tidak mempercayai firman Allah. Tapi orang yang kalau suka firman Allah dan mempercayai Tuhannya, dia pasti membaca surat cinta dari Tuhannya, yaitu Alkitab. Alkitab itu adalah surat cinta. Yesus sudah di surga. Kita mau tahu tentang dirinya lewat surat cinta yang dia titipkan. Waktu lagi pacaran, baru baca surat cinta dari pacar kita, 15 menit langsung baca lagi, 15 menit saya baca lagi. Atau mungkin semua tidak punya pengalaman seperti itu. Pasti baca. Kadang-kadang kalau ada kata-kata yang sedih di surat itu, kita sambil baca, sambil tidur-tiduran di bantal, air mata mengalir. Kok cinta seperti itu, cinta mula-mula itu sama Tuhan, kita harus baca firman. Amin. Alasan kita yang ketiga itu adalah berjaga-jaga senantiasa, karena waktu Tuhan datang semua orang tidak tahu. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Alkitab menulis begini, mereka datang mau sama-sama song-song mempelai pria yang akan datang. Itu perumpamaan tentang kedatangan Tuhan. Matius pasal 25 itu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sama-sama datang untuk menyongsong, tapi 5 gadis bijaksana mereka bawa pelita, minyak, dan ada persediaan minyak dibuli-buli. Ada persediaan karena waktu mereka menanti ini lama. Mereka tidak tahu kapan Yesus datang. Mereka datang bawa pelita, bawa minyak dalam pelita, tapi ada persediaan minyak, ada cadangan minyak. Kenapa? Minyak ini bicara tentang pengurapan, minyak ini bicara tentang firman Allah. Mereka orang yang serius dengan Tuhan. Waktu menanti kedatangan Tuhan,
mengisi hidupnya dengan firman, mengisi hidupnya dengan Roh Kudus. Minyak itu bicara tentang pengurapan, minyak itu bicara tentang minyak Roh Kudus. Lalu mereka menanti Tuhan, ada persediaan minyak. Waktu Yesus datang, orang-orang teriak, mempelai pria itu datang. Lalu mereka 10-10 bangun, bergegas-gegas. Lalu mereka mau menyongsong mempelai pria itu. Yang bodoh katakan begini, bolehkah kami minta sebagian minyak darimu kepada yang bijaksana? Mereka bilang tidak cukup. Karena minyak itu bicara tentang firman dan roh, tidak bisa dibagi. Waktu mempelai itu datang, sudah tidak punya kesempatan untuk kau beribadah, untuk kau berdoa, untuk mawas diri dan waspada. Sudah terlambat. Gereja Tuhan seperti wanita yang bijak, 5 wanita itu diangkat. Mereka siap sedia menjemput mempelai yang datang. Makanya berjaga-jaga, bersiap sedialah. Berjaga-jagalah senantiasa, agar waktu mempelai itu datang, kita sudah siap. Amin. Buat firman Tuhan. Nanti baru kita lanjut ya. Ini hari kantor toh. Tuhan baik. Kita akan memberikan korban persembahan. Para petugas yang akan mengumpulkan persembahan, silakan. Kita nyanyikan. Ini apa? Kidung Jemaat ya? PKJ ini apa? Kidung Jemaat. Ya. 146 bawa persembahan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat semua yang Kau kerjakan. Kami berdoa buat semua teman-teman yang menjadi pelita, biar cerita tentang Injil Kerajaan, Injil Keselamatan, agar diceritakan, diberitakan di tempat ini. Firman Allah katakan semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Firman Allah berkata semua orang harus tahu dan mengenal siapa itu Tuhan. Kami berdoa, kantor ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi semua orang yang belum mengenal Yesus harus tahu dan kenal siapa itu Yesus. Pakai semua teman-teman di tempat ini jadi alat kerajaan Allah yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Kami juga berdoa, hamba-Mu, Ibu kekasih yang Tuhan tempatkan jadi pimpinan Pajak Pratama di tempat ini,
Kau pakai hamba-Mu jadi alat kemuliaan di tangan-Mu sendiri. Hamba-Mu sebagai pimpinan dan semua staf yang percaya akan Tuhan, percaya akan Yesus, mereka sama-sama berdoa agar kerinduan kami yang sama, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini, di kantor ini sama seperti di sorga, di tempat ini, di kantor ini sama seperti di sorga. Itu doa dan kerinduan Yesus. Semua umat Tuhan yang beribadah dan mencari Tuhan semua sehat. Semua kuasa gelap, santet, semua roh perdukunan tidak berkuasa atas kehidupan umatmu di tempat ini. Kadang terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat di kantor-kantor, di mana-mana. Kalau hal-hal itu juga terjadi di tempat ini karena dalam perebutan kekuasaan dan jabatan, ada panah-panah api yang sengaja diarahkan kepada anak-anak Tuhan. Kami berdoa, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami lucuti dalam nama Tuhan Yesus. Semua panah-panah api itu tidak berhak dan berkuasa atas tubuh anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka dikhususkan, kehidupan mereka diletakkan. Hamba berdoa, semua anak-anak Tuhan di kantor ini, mulai dari pimpinan dan seluruh staf, hamba letakkan di atas batu karang yang teguh, artinya di atas dasar Yesus Kristus Tuhan, dan alam maut tidak akan pernah menguasai mereka. Terima kasih. Kami bersyukur buat persembahan yang sudah kami beri. Tuhan memberkati agar digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar kerajaan Allah dan pekerjaannya diperluas di tempat ini. Terima kasih semua pengunjung yang datang ke tempat ini, mengurus pajak dan mengurus semua urusan. Mereka juga mengalami hadirat dan lawatan Tuhan, mulai dari halaman kantor, pintu masuk ke ruang-ruang pelayanan. Semua kami berdoa hadirat Allah melanda kantor ini, mengurapi dan memberkati semua orang yang datang mengalami yang namanya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Persembahan syukur Tuhan aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, pemimpin pujian atau MC, pemain musik, pelayan yang bawa tangguh kolektor, Tuhan juga memberkati semua kami tanpa terkecuali. Mengikuti ibadah diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama akan naikkan pujian pengutusan tiap langkahku. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan nyanyian ini bersama. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia.
Tegap langkahku, ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggi ku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa. Hingga sekali nanti aku tiba. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan menerima berkat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajahnya dan menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi selamat dan sejahtera. Amin.